Assalamualaikum Pak Sparta. Pada hari ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang acquisition and disposition of property, plant, and equipment. Jadi kelompok 3 ini beranggotakan saya sendiri, Skolastika Nabel, Raffitur Rahmat Kadafi, dan Fadilatul Maulida Jamrudin. Jadi tujuan pembelajaran pada materi hari ini yang pertama mengidentifikasi properti, pabrik, dan peralatan dan biaya terkait. Yang kedua mendiskusikan masalah akuntansi yang terkait dengan kapitalisasi bunga. Yang ketiga menjelaskan masalah akuntansi yang terkait dengan perolehan dan penilaian aset pabrik. Yang keempat menggambarkan perlakuan akuntansi untuk biaya setelah akuisisi. Yang kelima menggambarkan perlakuan akuntansi untuk pelepasan aset tetap. Jadi sebelum kita ke materi yang lebih dalam, kita perlu mengenal apa itu properti pabrik dan peralatan. Nah, perusahaan saat ini pasti menggunakan aset yang tahan lama. Aset semacam itu disebut properti pabrik dan peralatan. Properti pabrik dan peralatan didefinisikan sebagai aset yang berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam produksi atau penyediaan barang dan jasa untuk disewakan pada pihak lain dan untuk tujuan administratif. Nah, mereka diharapkan dapat digunakan selama lebih dari satu periode. Oleh karena itu, properti, pabrik, dan peralatan mencakup tanah, struktur bangunan, dan peralatan seperti mesin atau furniture itu memiliki karakteristik utama. Nah, karakteristiknya itu yang pertama diperoleh untuk digunakan dalam operasi dan bukan untuk dijual kembali. Nah, hanya aset yang digunakan dalam operasi bisnis normal yang diklasifikasikan sebagai properti pabrik dan peralatan. Misalnya bangunan yang tidak digunakan itu lebih tepat diklasifikasikan sebagai investasi. Nah, sedangkan properti pabrik dan peralatan yang dimiliki untuk kemungkinan kenaikan harga diklasifikasikan sebagai investasi juga. Nah, selain itu, aset tetap yang dimiliki untuk dijual diklasifikasikan dan dilaporkan secara terpisah dalam laporan posisi keuangan. Yang kedua, bersifat jangka panjang dan biasanya bisa terdepresiasi atau bisa disusutkan. Jadi, properti, pabrik, dan peralatan menghasilkan layanan selama beberapa tahun. Perusahaan mengalokasikan biaya investasi dalam aset ini ke periode mendatang melalui biaya penyusutan berkala. Pengecualian adalah tanah, yang disusutkan hanya jika terjadi penurunan nilai materi, seperti hilangnya kesuburan lahan pertanian karena rotasi tanaman yang buruk, kekeringan, dan erosi tanah. Yang terakhir memiliki substansi fisik. Properti, pabrik, dan peralatan adalah aset yang ditandai dengan keberadaan dan substansi fisik. Ini membedakan mereka dari aset tidak berwujud seperti paten atau niat baik, tidak seperti bahan mentah, properti pabrik, dan peralatan tidak secara fisik menjadi bagian dari produk yang dimiliki untuk dijual kembali. Yang kedua ada akuisisi properti pabrik dan peralatan. Sebagian besar perusahaan menggunakan biaya historis sebagai dasar untuk menilai properti pabrik dan peralatan. Biaya historis mengukur kas atau harga setara untuk memperoleh aset dan membawanya ke lokasi dan kondisi yang diperlukan untuk tujuan penggunaan. Perusahaan mengakui aset tetap ketika biaya aset dapat diukur dengan andal dan kemungkinan besar perusahaan akan memperoleh manfaat ekonomi masa depan. Secara umum, perusahaan melaporkan biaya berikut sebagai bagian dari properti, pabrik, dan peralatan. Nah, secara umum biaya itu meliputi yang pertama ada harga pembelian. Harga pembelian ini termasuk biaya masuk dan pajak pembelian yang tidak dapat dikembalikan, kemudian dikurangi diskon dan rabat perdagangan. Yang kedua, biaya yang dapat diatribusikan untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diperlukan agar aset tersebut dapat digunakan dengan cara yang dimaksudkan oleh perusahaan. Misalnya saat Skanska AB membeli alat berat dari Caterpillar. Nah, Skanska
kapitalisasi biaya pembelian termasuk biaya pengiriman. Selanjutnya, perusahaan menilai properti, pabrik, dan peralatan pada periode berikutnya menggunakan metode biaya atau metode nilai wajar atau revaluasi. Nah, perusahaan dapat menerapkan metode biaya atau nilai wajar untuk semua item properti, pabrik, dan peralatan atau untuk satu kelas dari properti, pabrik, dan peralatan. Misalnya, perusahaan mungkin menilai tanah atau satu kelas aset setelah akuisisi menggunakan metode nilai wajar, dan pada saat yang sama menilai bangunan dan peralatan pada harga perolehan. Sebagian besar perusahaan menggunakan metode biaya karena lebih murah untuk digunakan karena biaya penilai tidak diperlukan. Selain itu, metode nilai wajar umumnya mengarah pada nilai aset yang lebih tinggi, yang berarti perusahaan melaporkan biaya penyusutan yang lebih tinggi dari laba bersih yang rendah. Disebut juga sebagai nilai wajar atau revaluasi. Selanjutnya ada akuisisi properti. Yang pertama ada biaya tanah. Nah, semua pengeluaran yang dilakukan untuk memperoleh tanah dan siap digunakan dianggap sebagai bagian dari biaya tanah. Jadi ketika perusahaan membeli tanah untuk membangun toko baru, itu biaya tanahnya itu biasanya meliputi harga pembelian, biaya penutupan seperti hak atas tanah, biaya pengacara, dan biaya pencatatan. Biaya yang ketiga itu biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan tanah dalam kondisi untuk penggunaan yang dimaksudkan, seperti peralatan penimbunan, pengeringan, dan pembersihan. Yang keempat, asumsi hak gadai, hipotek, atau sitaan atas properti. Yang kelima, biaya tambahan pengembangan lahan yang memiliki umur tidak terbatas. Misalnya ketika Aeon itu membeli tanah untuk tujuan membangun gedung. Nah, Aeon ini menganggap semua biaya yang dikeluarkan hingga penggalian gedung baru sebagai biaya tanah. Penghapusan bangunan tua, pembersihan, peralatan, dan penimbunan merupakan biaya tanah karena kegiatan ini diperlukan untuk mendapatkan tanah dalam kondisi sesuai dengan peruntukannya. Aeon ini memperlakukan setiap hasil dan menyiapkan tanah untuk penggunaan yang dimaksudkan, seperti tanda terima penyelamatan atas pembongkaran bangunan tua atau penjualan kayu yang telah ditebang sebagai pengurangan harga tanah. Selanjutnya, dalam beberapa kasus ketika Aeon ini membeli tanah, perusahaan Aeon ini mungkin menanggung kewajiban tertentu atas tanah tersebut, seperti pajak balik nama atau hak gadai. Dalam situasi seperti itu, biaya tanah adalah uang tunai yang dibayarkan untuk itu, ditambah dengan hak gadai. Dengan kata lain, jika harga pembelian tanah adalah 50 juta tunai, tetapi Aeon mengasumsikan pajak properti yang masih harus dibayar sebesar 5 juta, dan hak gadai sebesar 10 juta, harga tanahnya adalah 65 juta. Jadi 50 juta harga pembelian ditambah dengan biaya-biaya lain seperti biaya pajak dan hak gadai. Jadi total tanahnya sebesar 65 juta. Secara umum, tanah adalah bagian dari properti, pabrik, dan peralatan. Namun, jika tujuan utamanya perolehan dan penguasaan tanah bersifat spekulatif, perusahaan lebih tepat mengklasifikasikan tanah sebagai investasi. Jika sebuah perusahaan real estate itu memiliki tanah untuk dijual kembali, ia harus mengklasifikasikan tanah tersebut sebagai persediaan. Dalam kasus di mana tanah dipegang sebagai investasi, perlakuan akuntansi yang harus diberikan untuk pajak, asuransi, dan biaya-biaya langsung lainnya yang dikeluarkan selama memegang tanah, itu banyak yang percaya biaya ini harus dikapitalisasi. Nah, alasannya mereka tidak menghasilkan pendapatan dari investasi saat ini. Perusahaan menggunakan pendekatan ini kecuali jika aset
saat ini menghasilkan pendapatan, seperti properti sewaan. Selanjutnya ada biaya bangunan. Biaya bangunan harus mencakup semua pengeluaran yang terkait langsung dengan akuisisi atau konstruksinya. Biaya ini meliputi yang pertama biaya material, tenaga kerja, dan overhead yang dikeluarkan selama konstruksi. Dan yang kedua, biaya profesional dan izin bangunan. Umumnya perusahaan mengontrak pihak lain untuk membangun gedung mereka. Perusahaan menganggap semua biaya yang dikeluarkan mulai dari penggalian hingga penyelesaian sebagai bagian dari biaya pembangunan. Tetapi sebagaimana seharusnya perusahaan memperhitungkan bangunan tua yang berada di lokasi bangunan yang baru diusulkan, apakah biaya pemindahan bangunan lama merupakan biaya tanah atau biaya bangunan baru? Jika sebuah perusahaan membeli tanah dengan bangunan tua di atasnya, maka biaya penghancuran dikurangi nilai sisa adalah biaya untuk menyiapkan tanah agar siap digunakan dan berhubungan dengan tanah tersebut daripada bangunan baru. Dan kata lain, semua biaya untuk menyiapkan aset agar digunakan adalah biaya aset tersebut. Selanjutnya ada biaya peralatan. Istilah peralatan dalam akuntansi termasuk peralatan pengiriman, peralatan kantor, mesin, perabot, dan perlengkapan perabotan peralatan pabrik, dan aset tetap serupa. Biaya aset tersebut termasuk harga pembelian, biaya pengiriman dan penanganan yang dikeluarkan asuransi atas peralatan selama transit, biaya pondasi khusus jika diperlukan, biaya perakitan dan pemasangan, dan biaya pelaksanaan uji coba. Setiap hasil dari penjualan yang diproduksi saat membawa peralatan ke lokasi dan kondisi untuk penggunaan yang dimaksudkan seperti sampel yang dihasilkan saat pengujian peralatan harus mengurangi biaya peralatan. Dengan demikian, biaya mencakup semua pengeluaran yang dikeluarkan untuk memperoleh peralatan dan menyiapkan untuk digunakan. Selanjutnya ada aset yang dibangun sendiri. Kadang-kadang perusahaan membangun aset mereka sendiri, menentukan biaya mesin tersebut dan aset tetap lainnya dapat menjadi masalah. Tanpa harga beli dan harga kontrak, perusahaan harus mengalokasikan biaya dan pengeluaran untuk sampai pada biaya aset yang dibangun sendiri. Bahan dan tenaga kerja langsung yang digunakan dalam konstruksi tidak menimbulkan masalah. Perusahaan dapat menelusuri biaya ini langsung ke pekerjaan dan pesanan material yang terkait dengan aset tetap yang dibangun. Bahan dan tenaga kerja langsung yang digunakan dalam konstruksi tidak menimbulkan masalah. Perusahaan dapat menelusuri biaya ini langsung ke pekerjaan pesanan yang dibangun. Nah, namun pembebanan biaya tidak langsung manufaktur menciptakan masalah khusus. Biaya tidak langsung ini disebut overhead atau beban, termasuk listrik, panas, cahaya, asuransi, pajak properti atas bangunan dan peralatan pabrik, tenaga kerja pengawas pabrik, penyusutan aset tetap, dan perlengkapan. Nah, perusahaan dapat menangani biaya overhead dengan salah satu dari dua cara berikut. Yang pertama, itu ada tidak membebankan overhead tetap ke biaya aset yang dibangun. Argumen utama untuk perlakuan ini adalah bahwa biaya overhead pada umumnya bersifat tetap. Akibatnya pendekatan ini mengasumsikan bahwa perusahaan akan memiliki biaya yang sama terlepas dari apakah itu membangun aset atau tidak. Oleh karena itu, membebankan sebagian dari biaya overhead ke peralatan biasanya akan mengurangi biaya saat ini dan akibatnya melebih sajikan laba periode berjalan. Kemudian yang kedua,
tetapkan sebagian dari semua overhead untuk proses konstruksi. Pendekatan ini disebut pendekatan biaya penuh, mengasumsikan bahwa biaya melekat pada semua produk dan aset yang diproduksi atau dibangun. Di bawah pendekatan ini, sebuah perusahaan menetapkan sebagian dari semua biaya overhead ke proses konstruksi, seperti pada produksi normal. Perusahaan harus menetapkan bagian prorata dari overhead tetap ke aset tersebut untuk menentukan biayanya. Perusahaan menggunakan perlakuan ini secara ekstensif karena banyak yang percaya bahwa hal itu menghasilkan mencocokkan biaya dengan pendapatan yang lebih baik. Jumlah pemborosan material, tenaga kerja, dan sumber daya lainnya yang tidak normal tidak ditambahkan ke biaya aset. Jika biaya overhead yang dialokasikan menghasilkan catatan biaya konstruksi yang melebihi biaya yang akan dikenakan oleh produsen independen luar, perusahaan harus mencatat kelebihan biaya tersebut sebagai kerugian periode daripada mengkapitalisasi dan menghindari kapitalisasi aset lebih dari nilai wajarnya. Dalam keadaan apapun, perusahaan tidak boleh mencatat keuntungan dari pembangunan sendiri. Selanjutnya, di sini ada 3 pendekatan yang telah disarankan untuk memperhitungkan bunga yang dikeluarkan. Yang pertama, memanfaatkan biaya tanpa bunga selama konstruksi. Jadi, dalam pendekatan ini, bunga dianggap sebagai biaya pembiayaan dan bukan biaya konstruksi. Beberapa berpendapat bahwa jika perusahaan telah menggunakan pembiayaan ekuitas daripada utang, tidak akan menimbulkan biaya ini. Argumen utama yang menentang pendekatan ini adalah bahwa penggunaan uang tunai apapun sumbernya memiliki biaya bunga implisit terkait yang tidak boleh diabaikan. Kemudian yang kedua, biaya konstruksi dengan semua biaya dana yang digunakan. Apakah dapat diidentifikasi atau tidak? Metode ini berpendapat bahwa biaya konstruksi harus mencakup biaya pembiayaan baik tunai, utang, dan ekuitas. Yang ketiga, kapitalisasi hanya biaya bunga aktual yang dikeluarkan selama konstruksi. Pendekatan ini sebagian setuju dengan logika pendekatan kedua, bahwa bunga sama besarnya dengan biaya seperti tenaga kerja dan material. Tapi pendekatan ini hanya mengkapitalisasi biaya bunga yang dikeluarkan melalui pembiayaan utang. Artinya tidak mencoba menentukan pembiayaan ekuitas. Berdasarkan pendekatan ini, perusahaan yang menggunakan pembiayaan utang akan memiliki aset dengan biaya yang lebih tinggi daripada perusahaan yang menggunakan pembiayaan ekuitas. Beberapa orang menganggap pendekatan ini tidak memuaskan karena mereka percaya bahwa biaya suatu aset harus sama apakah itu dibiayai dengan uang tunai, utang, atau ekuitas. Nah, kemudian di slide ini ada ilustrasi yang menunjukkan bagaimana perusahaan dapat menambahkan biaya bunga ke biaya aset berdasarkan 3 pendekatan kapitalisasi. Selanjutnya, IFRS memerlukan pendekatan ketiga, memanfaatkan kepentingan aktual dengan modifikasi. Nah, metode ini mengikuti konsep bahwa biaya historis untuk memperoleh suatu aset mencakup semua biaya atau termasuk bunga yang dikeluarkan untuk membawa aset tersebut ke kondisi dan lokasi diperlukan untuk tujuan penggunaannya. Alasan untuk pendekatan ini adalah bahwa selama konstruksi, aset tersebut tidak menghasilkan pendapatan. Oleh karena itu, perusahaan harus menunda mengkapitalisasi biaya bunga. Setelah konstruksi selesai, aset siap untuk digunakan dan perusahaan dapat memperoleh pendapatannya. Pada titik ini, perusahaan harus melaporkan bunga sebagai beban dan penentuan laba bersih. Oleh karena itu, perusahaan harus membebankan setiap bunga yang dikeluarkan untuk membeli aset yang digunakan sesuai tujuan. Untuk menerapkan pendekatan kapitalisasi, perusahaan mempertimbangkan 3 item. Yang pertama, ada aset yang memenuhi syarat. Yang kedua,
periode kapitalisasi, yang ketiga jumlah untuk kapitalisasi. Nah, di sini ada 3 item kapitalisasi. Yang pertama, aset yang memenuhi syarat. Itu agar memenuhi syarat untuk kapitalisasi, aset harus memerlukan periode waktu yang substansial agar siap digunakan untuk dijual sesuai dengan maksudnya. Perusahaan mengkapitalisasi biaya bunga dimulai dengan pengeluaran pertama yang terkait dengan aset. Kapitalisasi berlanjut sampai perusahaan secara substansial menyiapkan aset penggunaan yang dimaksudkan. Aset yang memenuhi syarat untuk kapitalisasi biaya bunga termasuk aset dalam pembangunan untuk digunakan sendiri oleh perusahaan, termasuk bangunan, pabrik, dan mesin besar, dan aset yang dimaksudkan untuk dijual atau disewakan yang dibangun atau diproduksi sebagai proyek terpisah. Contoh aset yang tidak memenuhi syarat untuk kapitalisasi bunga, yang pertama aset yang sedang digunakan atau siap untuk digunakan sesuai tujuan. Yang kedua, aset yang tidak digunakan perusahaan dalam aktivitas pendapatannya, dan yang tidak sedang menjalani aktivitas, diperlukan untuk membuat mereka siap untuk digunakan. Contoh tipe kedua ini termasuk sisa tanah yang belum dikembangkan dan aset yang tidak digunakan karena usang, kelebihan kapasitas, atau perlu diperbaiki. Yang kedua ada periode kapitalisasi. Nah, periode kapitalisasi ini adalah periode yang dimana perusahaan harus mengkapitalisasi bunga dengan adanya 3 kondisi. Yang pertama, pengeluaran untuk aset sedang terjadi. Jadi, periode kapitalisasi dimulai dengan pengeluaran aset untuk yang sedang terjadi, yang kedua aktivitas menyiapkan aset untuk digunakan, dan yang ketiga dijual sedang berlangsung. Aktivitas menyiapkan aset untuk digunakan atau dijual sedang berlangsung dan biaya bunga sedang terjadi. Nah, kemudian untuk periode kapitalisasi berakhir pada saat aset secara substansial telah selesai dan siap untuk digunakan digunakan sesuai dengan tujuan. Yang ketiga ada jumlah untuk dikapitalisasi. Jumlah bunga untuk dikapitalisasi terbatas pada biaya bunga aktual yang lebih rendah yang terjadi selama periode tersebut atau bunga yang dapat dihindari. Nah, di sini ada contoh dari jumlah kapitalisasi. Jadi jumlah kapitalisasi ini ada metode akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang. Jadi dalam menghitung akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang, perusahaan menimbang pengeluaran konstruksi dengan jumlah waktu atau bagian dari tahun atau periode akuntansi yang dapat menimbulkan biaya bunga atau pengeluaran tersebut. Jadi di sini ada contohnya. Asumsikan Han Ren Group itu memutuskan untuk membangun gudang yang diperkirakan akan selesai dalam 17 bulan, mulai tahun 2019. Nah, perusahaan melakukan pembayaran berikut kepada kontraktor pada tahun 2019. Yang pertama 240 pada tanggal 1 Maret, tanggal 1 Juli dia membayar 480 dan 360 pada tanggal 1 November. Perusahaan menghitung akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang tahun 31 2019. Nah, jadi di sini pengeluarannya itu pada 1 Maret itu kan dia ngebayar 240. Nah, periode kapitalisasinya 10/12 itu dapat dari mana? Dari Maret, dari 1 Maret ke 31 Desember. Karena tahun berakhirnya 31 Desember. Jadi dari Maret ke 31 Desember itu sebanyak 10 bulan dibagi 12 bulan. Jadinya 200.000. Nah, pada Juli itu juga sama. Dia kan 480, terus periode kapitalisasinya 6/12. 6/12 dapat dari Juli ke Desember.
Nah, di November juga sama, 2/12 dari November 1 ke Desember 31. Nah, kemudian di total, jadi untuk jumlah pengeluarannya 1.080.000 untuk akumulasi pengeluaran rata-rata timbangnya sebesar 500.000. Nah, selanjutnya di sini ada suku bunga. Jadi, memilih suku bunga yang sesuai. Jadi, yang pertama untuk bagian akumulasi pengeluaran rata-rata timbang yang kurang dari atau sama dengan jumlah yang dipinjamkan secara khusus untuk membiayai pembangunan aset menggunakan tingkat bunga yang timbul dari pinjaman tertentu. Nah, yang kedua, untuk porsi akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang yang lebih besar daripada utang yang dikeluarkan khusus untuk membiayai pembangunan aset menggunakan rata-rata tertimbang dari suku bunga yang terjadi pada semua hutang lainnya selama periode tersebut. Nah, di sini ada contoh perhitungan kapitalisasi, perhitungan tingkat kapitalisasi. Jadi di sini untuk menghitung tingkat kapitalisasi itu total interest atau total bunga dibagi total prinsipal. Jadi 627 dibagi 7.600. Jadi 8,25. Ini contoh aja. Oke, di sini ada contoh soal. Jadi pada tanggal 1 November 2018, Padilla Company itu mengontrak Ravito Construction untuk membangun gedung seharga 1,4 di atas tanah seharga 100.000 dibeli dari kontraktor dan termasuk pembayaran pertama. Padilla melakukan pembayaran perusahaan konstruksi selama tahun 2019 sesuai dengan data ini. Jadi Januari dia bayar 210, Maret tanggal 1 itu 300.000, 1 Mei 540 dan 31 Desember sebanyak 450. Jadi totalnya 1.500.000. Nah, kemudian Ravito Construction itu menyelesaikan bangunan siap untuk ditempati pada tanggal 31 Desember 2019. Padilla memiliki utang berikut pada tanggal 31 Desember 2019. Yang pertama, hutang konstruksi tertentu itu 15% wesel 3 tahun untuk membiayai pembelian tanah dan membangun gedung tanggal 31 Desember 2018 dengan bunga yang dibayarkan setiap tahun pada tanggal 31 Desember itu sebanyak 750. Kemudian utang lainnya itu 10% wesel bayar 5 tahun tanggal 31 Desember 2015 dengan bunga yang dibayarkan setiap tahun pada tanggal 31 Desember sebanyak 550. 12% obligasi 10 tahun diterbitkan 31 Desember 2014 dengan bunga yang dibayarkan setiap tahun pada 31 Desember sebanyak 800.000. Nah, jadi yang pertama kita menghitung dulu rata-rata tertimbang dari si Padilla Company ini. Jadi yang pertama itu di data yang awal ya, di data yang awal ini dari data yang awal ini. Jadi pengeluarannya itu Januari 1 210, Maret 300, Mei 540 dan Desember 450. Jadi pengeluarannya sebesar 1.500. Nah, kemudian kita mencari periode kapitalisasinya. Nah, periode kapitalisasinya itu sama kayak tadi yang udah saya jelasin. Jadi, Januari ke Desember ke 31 Desember itu berapa bulan. Jadi, 1 Januari ke 31 Desember itu 12 bulan kan. 12/12. Nah, kemudian Maret ke Desember itu 10 bulan, 10/12. Mei ke Desember itu 8 bulan. Sedangkan Desember ke Desember itu 0 ya, karena kan ya Desember 31 Desember ke 31 Desember. Jadi 0.
Kemudian untuk akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbangnya tinggal dikali aja 12/12 dikali 210 jadi 210. Kemudian pada Maret 1 akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbangnya 250, 360 kemudian ditambah jadi akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbangnya sebesar 820. Nah, kemudian di sini ada menghitung tingkat kapitalisasi. Jadi 750 itu didapat dari nih. WSL 3 tahun dengan biaya yang dibayarkan setiap tahun 31 Desember itu 750 dikali 0,15. Nah, 0,15 itu didapat dari 15% bunganya. Nah, kemudian jadinya sebesar 112. Nah, kemudian untuk bunga yang dapat dihindari itu tadi sebesar 112.500. Nah, kemudian di sini kita menghitung dulu notes-nya. Jadi kan tadi yang di awal itu ada informasinya. Di sini utang lainnya 10% wesel bayar 5 tahun dan 12% 10 tahun kan. Sebesar 550 dan 800. Nah, jadi di sini 10% dikali 550 itu 55.000. 12% dikali 600 itu 72. Jadi untuk prinsipalnya 50 ditambah 600. Sedangkan untuk interestnya 55 ditambah dengan 72. Nah, kemudian untuk mencari tingkat kapitalisasinya itu total interest dibagi total prinsipal yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi 127 interestnya dibagi dengan 1150. Jadi untuk interest rate-nya atau tingkat kapitalisasinya sebesar 11,04. Nah, kemudian kita kembali lagi ke menghitung bunga yang dapat dihindari. Jadi untuk 70.000 itu didapat dari jumlah di mana akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang melebihi spesifik pinjaman konstruksi. Jadi itu sebesar 70.000. Kemudian interest rate-nya didapat dari tingkat kapitalisasi, kemudian dikali jadi 7,728, kemudian ditambah jadi bunga yang dapat dihindari sebesar 120.228. Nah, kemudian kita ke contraction. Kita menghitung biaya bunga aktual. Jadi 750 tadi didapat dari 750 yang ini. Kemudian kita hitung yang utang konstruksinya. Kemudian 750 dikali 15, 112 ditambah dengan 5 year-nya itu tadi 550 dikali 0,10 itu didapat juga dari sini. Kemudian yang satunya lagi 600 dikali 12% itu 72. Ini ralat, ini bukan 800 tapi 600. Ini jadinya ditambah semua jadi 239.500. Nah, di sini itu jurnal entry-nya pada tanggal 1 Januari itu kasnya yang diperoleh 210, tanahnya itu 100 dan bangunannya 110. Jadi untuk jurnalnya tanah, bangunan di debit 100 dan 110, kasnya itu di kredit karena kita ngebayar ya.
membayar buat bulan Januari. Terus buat Maret tanggal 1 itu bangunan pada kas sebesar 300.000, nominalnya didapat dari yang ini. Oh ya, tanah 100.000 karena tadi di yang awal itu, yang ini di atas tanah seharga 100.000. Jadi tanahnya kita beli 100.000, jadi bangunannya 110. Nah, bangunan 300, kemudian Mei bangunan pada kas 540, kemudian Desember 31 bangunan pada kas 450. Kemudian ada jurnal tambahan yaitu bangunan 120, 228 itu didapat dari ini bunga yang dapat dihindari atau bunga yang dikapitalisasi, kemudian ada beban bunga yaitu 239.500. Ini dikurang dengan 120.288 sehingga 119.272. Nah, kasnya 112 ditambah 55 ditambah 72 didapat dari ini. Itu yang kita bayarkan di Desember 31. Jadi jurnalnya bangunan beban bunga pada kas. Nah, jadi kalau di laporan keuangan di laba rugi nanti dia masuk ke biaya dan kerugian lainnya atau biaya atau pendapatan lainnya, itu di beban bunga dikurangi dengan bunga yang dikapitalisasi. Nah, kemudian ada isu khusus terkait kapitalisasi bunga. Jadi ada dua masalah yang terkait dengan kapitalisasi bunga. Yang pertama ada pengeluaran untuk tanah dan pendapatan bunga. Jadi ketika sebuah perusahaan membeli tanah dengan maksud mengembangkan untuk penggunaan tertentu, biaya bunga yang terkait dengan pengeluaran tersebut memenuhi syarat untuk kapitalisasi bunga. Jika membeli tanah sebagai tempat untuk suatu bangunan seperti tempat pabrik, biaya bunga yang dikapitalisasi selama periode konstruksi adalah bagian dari biaya pabrik, bukan tanah. Sebaliknya, jika perusahaan mengembangkan tanah untuk penjualan kafling, maka biaya bunga yang dikapitalisasi dimasukkan sebagai bagian dari harga perolehan tanah yang dikembangkan. Namun perusahaan tidak mengkapitalisasi bunga yang terlibat dalam pembelian tanah yang dimiliki untuk spekulasi karena aset tersebut siap untuk penggunaan yang dimaksudkan. Yang kedua itu pendapatan bunga. Jadi secara umum, perusahaan tidak boleh mengimbangi pendapatan bunga dengan biaya bunga kecuali diperoleh dari pinjaman tertentu. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Ahmad Kadafi. Di sini saya akan menjelaskan tentang ujian pembelajaran 3. Nah, sebelumnya saya dari kelompok 3 yang sama teman saya. Yang pertama itu ada Scholastica Nabel dan yang kedua itu ada Fadila itu Maulida. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang penilaian properti pabrik dan peralatan. Jadi di sini perusahaan harus mencatat properti pabrik dan peralatan pada nilai wajar dari apa yang mereka berikan atau sebesar nilai wajar aset yang diterima. Jadi ini harus dilihat terlebih dahulu nilai wajar dari apa yang mereka berikan atau nilai wajar dari aset yang diterima. Jadi harus lebih jelas mana yang lebih jelas. Sini ada slide selanjutnya penilaian PP dan E. Ini ada 4. Yang pertama itu ada diskon tunai, yang kedua itu ada pembayaran ditangguhkan kontrak,
Yang ketiga ada lamsam pembelian. Dan yang terakhir ada penerbitan dari berbagai. Nah, diskon tunai itu jadi diskon untuk pembayaran yang cepat. eh Kayak misalnya apa? Dia dapat diskon 20% dari 10 hari pertama gitu. Terus yang kedua ada pembayaran ditangguhkan kontrak aset yang dibeli dengan kontrak kredit jangka panjang dinilai sebesar nilai kini dari imbal yang diperjualbelikan. Lalu yang ketiga ada lamsam, yaitu mengalokasikan total biaya di antara berbagai aset berdasarkan nilai pasar wajar relatifnya. Lalu ada harga penerbitan dari berbagi, yaitu harga pasar dari saham yang diterbitkan merupakan indikasi yang wajar dari biaya properti yang diperoleh. Selanjutnya ada pertukaran aset non moneter. Nah, pertukaran aset non moneter itu biasanya dihitung berdasarkan ada 2 poin. Yang pertama, nilai wajar aset yang diserahkan atau nilai wajar aset yang diterima. Jadi lihat dulu mana yang lebih jelas. Lalu perusahaan harus segera mengakui keuntungan atau kerugian di bursa ketika transaksi telah substansi komersial. Selanjutnya ada pertukaran aset non moneter arti zat komersial. Arti zat komersial yaitu pertukaran memiliki substansi komersial jika arus kas masa depan berubah sebagai akibat dari transaksi, yaitu artinya jika kedua pihak posisi ekonomi berubah, transaksi tersebut memiliki substansi komersial. Kalau ada situasi rugi atau memiliki zat komersial, perusahaan harus mengakui kerugian jika pertukaran memiliki substansi komersial. Alasannya yaitu perusahaan tidak boleh menilai aset lebih dari harga setara kasnya. Jika kerugian ditangguhkan, aset akan dilebih-lebihkan. Nah, di sini slide selanjutnya ada ilustrasi. Di sini pemrosesan informasi PA menukar mesin bekasnya dengan model baru di Jar Business Solution NV. Pertukaran memiliki substansi komersial. Mesin bekas memiliki nilai buku 8.000, di mana biaya awal 12.000 dikurangi 4.000 akumulasi penyusutan. Dan nilai wajar yaitu sebesar 6.000. Daftar model baru yaitu untuk 16.000. Jarod memberi pemrosesan informasi tunjangan tukar tambah sebesar 9.000 untuk mesin bekas. Pemrosesan informasi menghitung biaya aset sebagai berikut. Jadi tadi kan biaya daftar model yang baru 16.000 dikurangi dengan 9.000 untuk mesin bekas. Nah, di sini dikurangi trade-in allowance for use machine. Jadi menghasilkan cash payment sebesar 7.000. Lalu ditambah dengan nilai wajar atau fair value dari mesin yang sudah digunakan sebesar 6.000. Hasilnya yaitu 13.000 untuk cost of new machine atau harga untuk mesin yang baru. Nah, di sini dilanjutkan. Tadi kan peralatannya 13.000, lalu ada akumulasi penyusutan peralatan 4.000 dan kerugian karena pembuangan peralatan sebesar 2.000. Nah, jadi fair value use-nya 6.000 dikurangi kerugian dari pembuangan peralatan, enggak, dikurangi value of use machine sebesar 8.000. Jadi loss on disposal of use machine-nya atau kerugiannya dari pembuangan peralatan yaitu sebesar 2.000.
Dan selanjutnya ada situasi keuntungan atau memiliki substansi komersial. Perusahaan biasanya mencatat biaya aset non-moneter yang diperoleh dalam pertukaran untuk aset non-moneter lain di nilai wajar aset yang diserahkan dan segera mengakui keuntungan. Selanjutnya di sini ada ilustrasi Interstate Transportation Company menukar sejumlah truk bekas atas uang tunai dengan semi truk. Truk bekas memiliki nilai gabungan sebesar 42.000, yaitu di mana biaya 64.000 dikurangi biaya akomodasi penyusutan. Lalu agen pembelian interstate yang berpengalaman di pasar barang bekas menunjukkan bahwa truk bekas memiliki nilai pasar wajar sebesar 49.000. Selain truk interstate harus membayar tunai sebesar 11.000 dolar untuk semi truk. Interstate menghitung biaya semi truk sebagai berikut. Jadi dihitungnya itu fair value of truck exchange atau nilai pasar wajar ditambah dengan cash paid 11.000 menghasilkan 60.000 dolar untuk cost of semi truk. Selanjutnya antar negara mencatat transaksi pertukaran. Nah, di sini fair value-nya 49.000, lalu cost of truck yang tadi atau truk bekas sebesar 64.000 dikurangi akumulasi penyusutan. Jadi hasilnya 42.000 untuk book value of use truck. Jadi hasilnya 49 dikurangi 42.000, yaitu 7.000 untuk gain on disposal of used truck atau keuntungan dari pembuangan truk. Selanjutnya tidak memiliki substansi komersial. Sekarang diasumsikan bahwa pertukaran perusahaan transportasi antar negara tidak memiliki substansi komersial. Interstate menangguhkan keuntungan sebesar 7.000 dan mengurangi basis semi truk. Di sini ilustrasi antar negara mencatat pertukaran. Fair value 60.000 dikurangi gain deferred sebesar 7.000 menghasilkan 53.000 untuk basis of semi truck atau 42.000 ditambah cash paid atau uang tunai. Nah, jadi di sini dua-duanya itu sama untuk mencatat transaksi pertukaran. Lalu slide selanjutnya ada penilaian PP dan E hibah pemerintah. Hibah pemerintah adalah bantuan yang diterima dari pemerintah dalam bentuk transfer sumber daya kepada perusahaan sebagai imbalan atas kepatuhan masa lalu atau masa depan dengan kondisi tertentu yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan, kegiatan operasi perusahaan. IFRS mensyaratkan hibah untuk diakui dalam pendapatan atau pendekatan pendapatan secara sistematis yang mencocokkannya dengan biaya terkait yang dimaksudkan untuk dikompensasikan. Contohnya itu hibah untuk peralatan lab spektrum menerima subsidi sebesar 500.000 dari pemerintah untuk membeli peralatan lab pada 2 Januari 2019. Biaya peralatan lab adalah 2 juta, memiliki masa manfaat 5 tahun dan disusutkan pada dasar garis lurus. IFRS memungkinkan AG untuk mencatat hibah ini dengan salah satu dari dua cara. Yang pertama itu pendapatan hibah yang ditangguhkan kredit untuk subsidi dan mengamortisasi pendapatan hibah yang ditangguhkan selama periode 5 tahun. Kredit peralatan lab untuk subsidi dan menyusutkan jumlah ini selama periode 5 tahun. Nah, di sini ada contoh pertama, eh, memilih untuk mencatat pendapatan yang ditangguhkan sebesar 500.000, dia mengamortisasi jumlah ini selama periode 5 tahun menjadi pendapatan, yaitu 100.000 per tahun. Nah, tadi kan di sini peralatannya kan 2 juta, lalu dikurangi akumulasi depresiasi.
400.000. Jadi hasilnya 1.600.000. Kalau untuk non-current liabilities-nya itu kita menjurnalnya di per grand revenue 300.000. Lalu ada current liabilities 100.000. Nah, jadi income statement-nya grand revenue per the year atau 100.000 per tahun ini, lalu bawahnya ada depreciation expense per the year. Jadi 100.000 dikurangi 400.000, jadi net income-nya itu mengalami rugi sebesar 300.000. Lalu jika spektrum di sini cara berikutnya memilih untuk mengurangi biaya peralatan sebesar 1.500.000, dari 2 juta dikurangi 500 dan menyusutkan jumlah ini selama periode 5 tahun. Jadi statement of financial position-nya non-current asset equipment 1.500.000 dikurangi akumulasi depresiasi 300.000, yaitu hasilnya 1,2 juta. Nah, income statement-nya 300.000, depreciation untuk depreciation expense for the year. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran 4, di mana jelaskan perlakuan akuntansi untuk biaya setelah akuisisi. Setelah memasang aset pabrik dan menyiapkannya untuk digunakan, perusahaan mengeluarkan biaya tambahan, biaya yang berkisar dari perbaikan biasa hingga penambahan yang signifikan. Masalah utamanya adalah mengalokasikan biaya ini ke periode waktu yang tepat. Dalam menentukan bagaimana biaya harus dialokasikan setelah akuisisi, perusahaan mengikuti kriteria yang sama yang digunakan untuk menentukan biaya awal properti, pabrik, dan peralatan atau PPA. Bukti ekonomi masa depan seperti manfaat akan mencakup peningkatan dalam masa manfaat, jumlah produk yang diproduksi, dan kualitas produk yang dihasilkan. Yang pertama yaitu membahas tentang penambahan atau additional. Penambahan seharusnya tidak menimbulkan masalah akuntansi utama. Menurut definisi, perusahaan mengkapitalisasi penambahan aset pabrik karena aset baru dibuat. Untuk misalnya, sistem pendingin udara ke sebuah kantor meningkatkan potensi layanan fasilitas itu. Perusahaan harus memanfaatkan tersebut pengeluaran dan mencatatnya di periode mendatang ketika pendapatan diakui. Tetapi, jika perusahaan tidak mengantisipasi perkembangan ini, harus benar melaporkan pemindahan tersebut sebagai kerugian pada periode berjalan berdasarkan perencanaan yang tidak efisien. Selanjutnya yaitu membahas tentang perbaikan dan penggantian. Perusahaan mengganti satu aset dengan aset lainnya melalui perbaikan dan penggantian. Perbaikan adalah penggantian aset yang lebih baik untuk saat ini digunakan. Sedangkan pengganti adalah substitusi aset serupa lantai kayu untuk kayu lantai jika pengeluaran meningkatkan potensi layanan aset di masa depan. Sebuah perusahaan harus dikapitalisasi. Perusahaan hanya harus menghapus biaya aset lama dan penyusutan terkait dan mengakui kerugian. Selanjutnya, sebagai ilustrasi, Deals Corp memutuskan untuk mengganti pipa dalam sistem perpipaannya.
Seorang tukang ledeng menyarankan agar perusahaan menggunakan pipa plastik sebagai pengganti pipa besi tuang dan pipa tembaga. Pipa dan tubing lama memiliki nilai buku sebesar 15.000 pound sterling, biaya sebesar 150.000 dikurangi akumulasi penyusutan sebesar 135.000, sehingga memiliki nilai buku yaitu sebesar 115.000 dan nilai sisa sebesar 1.000 pound sterling. Sistem tabung plastik berharga 125.000 pound sterling. Jika Dealscorp membayar 124.000 pound sterling untuk tubing baru setelah menukar pipa lama, itu membuat entry berikut. Entry yang pertama yaitu di sisi debitnya equipment plumbing system sebesar 125.000. Kemudian diikuti dengan di sisi debit akumulasi depresiasi equipment sebesar 135.000, loss on disposal of equipment sebesar 14.000, yaitu dari nilai buku dikurangi dengan nilai sisa yaitu jadinya sebesar 14.000. Untuk di sisi kreditnya yaitu equipment dan cash, di mana equipmentnya sebesar 150.000. Untuk cashnya yaitu dari 125.000 dikurangi dengan 1.000 sehingga cashnya sebesar 124.000. Penataan ulang dan reorganisasi. Seperti yang ditunjukkan sebelumnya, perusahaan dapat mengeluarkan biaya penataan ulang atau reorganisasi biaya untuk beberapa asetnya. Pertanyaannya adalah apakah biaya yang dikeluarkan dalam hal ini penataan ulang atau reorganisasi dikapitalisasi atau dibebankan. IFRS menunjukkan bahwa pengakuan biaya berhenti begitu aset berada di lokasi dan kondisi yang diperlukan untuk memulai operasi seperti yang diinginkan manajemen. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang perbaikan. Yang pertama yaitu perbaikan biasa. Suatu perusahaan melakukan perbaikan biasa untuk memelihara aset tetap dalam kondisi operasi. Dia membebankan perbaikan biasa ke akun beban pada periode terjadinya atas dasar tersebut bahwa itu adalah periode utama yang diuntungkan. Biaya pemeliharaan yang terjadi secara teratur termasuk mengganti bagian-bagian kecil, melumasi dan menyesuaikan peralatan, mengecat ulang, dan pembersihan. Selanjutnya yaitu ringkasan biaya setelah akuisisi. Terdapat ada 2 tabel yang dimana sisi sebelah kiri yaitu jenis pengeluaran, dimana di situ ada penambahan, pelakuan akuntansi normalnya yaitu kapitalisasi biaya penambahan pada akun aset, peningkatan dan penggantian yaitu untuk perlakuan akuntansi normalnya yaitu hapus biaya dan akumulasi penyusutan aset tua, akui laba atau rugi, kapitalisasi biaya peningkatan atau penggantian. Jadi yang selanjutnya itu jenis pengeluaran dari penataan ulang dan reorganisasi, bebankan biaya penataan ulang dan reorganisasi sebagai beban. Selanjutnya yaitu jenis pengeluaran perbaikan kerusakan, di mana yang pertama ada yang perbaikan kerusakan biasa, yaitu bebankan biaya perbaikan pada aset terjadinya. Yang kedua yaitu perbaikan kerusakan besar, yaitu hapus biaya dan akumulasi penyusutan aset tua, akui laba atau rugi, kapitalisasi biaya perbaikan besar. Selanjutnya disposisi properti pabrik dan peralatan. Yang pertama yaitu penjualan aset pabrik.
Perusahaan mencatat penyusutan untuk periode waktu antara tanggal terakhir penyusutan dan tanggal penjualan. Sebagai ilustrasi, asumsikan bahwa Abel Group penyusutan tercatat pada mesin seharga 18.000 pound sterling selama 9 tahun pada tingkat 1.200 per tahun. Jika perusahaan menjual mesin tersebut pada pertengahan tahun ke-10 seharga 7.000 pound sterling, Abel Group mencatat penyusutan hingga tanggal penjualan sebagai berikut. Untuk di sisi debit yaitu depreciation expense sebesar 600 dari 1.200 dikali dengan 12 yaitu selama 1 tahun. Untuk di sisi kreditnya yaitu accumulated depreciation machinery yaitu sebesar 600. Ayat jurnal untuk penjualan aset tersebut adalah untuk di sisi debitnya yaitu cash sebesar 7.000 dan accumulated depreciation machinery yaitu dari 1.200 dikali dengan 9 tahun ditambah dengan 600 yaitu sebesar 11.400. Untuk di sisi kreditnya yaitu machinery dan gain on disposal of machinery, di mana machinery-nya yaitu sebesar 18.000 pound sterling dan gain on disposition of machinery yaitu sebesar 400 yaitu dari jumlah keuntungan penjualan dari 7.000 dikurangi dengan 6.600. Yang kedua yaitu konversi yang tidak disengaja. Kadang-kadang layanan aset diakhiri melalui beberapa jenis paksaan konversi seperti kebakaran, banjir, pencurian, atau penghukuman. Perusahaan melaporkan perbedaan antara jumlah yang dipulihkan, misalnya dari penghargaan hukuman atau pemulihan asuransi jika ada, dan nilai buku aset sebagai keuntungan atau kerugian. Mereka memperlakukan keuntungan atau kerugian ini seperti jenis disposisi lainnya. Sebagai ilustrasi, yaitu corporation harus menjual pabrik yang berlokasi di properti perusahaan yang berdiri tepat di jalan raya umum. Selama beberapa tahun, pemerintah telah berusaha untuk membeli tanah di mana bangunan itu berdiri, tetapi perusahaan menolak. Pemerintah pada akhirnya menggunakan hak dominan unggulannya yang dijunjung tinggi oleh pengadilan. Sebagai penyelesaian, Record melebihi nilai buku tanah sebesar $150.000 dan nilai buku bangunan sebesar $100.000, biaya sebesar $300.000 dikurangi dengan akumulasi penyusutan sebesar $200.000. Sehingga untuk catatannya, untuk mencatat jurnalnya yaitu cash, di sisi debitnya yaitu cash dan akumulasi depreciation building, yaitu cashnya sebesar 500.000, untuk akumulasi depreciation buildingnya sebesar 200.000, untuk di sisi kreditnya yaitu building, land, dan gain on disposal of plant asset, di mana buildingnya sebesar 300.000, landnya sebesar 150.000, gain on disposal of plant asset sebesar 250.000. Keuntungan pelepasan harus dilaporkan dalam penghasilan dan beban lain-lain pada laba rugi dan bukan sebagai pendapatan. Jika terjadi keterlambatan pembayaran, putusan penghukuman atau pemulihan asuransi, piutang dicatat sebesar kasnya harga setara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dari Jakarta, kami dari Banyak juga.
Contoh yang terakhir belajar bulan. Sebelumnya perkenalkan, namanya Raffi Hadafi. Jadi ada dua orang teman saya, itu yang pertama Tuan Abel, dan yang kedua ada Fadil Azir Mauluda. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan itu cepat. Jadi di sini yang A itu yang sepertinya membuat jurnal entries dengan metode entry. Ini yang pertama pada 3 Desember 2017 itu kita menulisnya yang jurnalnya itu debitnya itu hanya penjualan besar sebagai partisi terjadi dalam Augustus dikurangi dengan lalu selanjutnya yaitu mengurangi persediaan jadi besar 24 lalu kemudian 20 Desember 2018 itu kebalikannya. Jadi debitnya itu pengurangan persediaan selanjutnya melakukan penjualan atau B sebagai tanggal Februari dan sosial debitnya itu kerugian akibat pekerjaan selanjutnya ya mengurangi ya bahwa tanggal 30 Desember 2018 itu debitnya mengurangi persediaan teori kita menjadi atau prediksi persediaan di bawahnya biaya persediaan 2017 306 itu berarti energi yang kita persediaan tersebut. Jadi kita bisa diperlukan mengurangi persediaan yang A itu lebih banyak. Lalu biaya persediaan pada tahun 2018 waktu itu sebesar pada dan dulu dikurangi dengan 300.000. Selanjutnya, soal E99. Larsen Realty Ltd membeli sebidang tanah yang belum diperbaiki seharga 55.000 pound sterling. Tanah ini diperbaiki dan dibagi menjadi banyak bangunan dengan biaya tambahan sebesar 30.000. Kafling bangunan ini semuanya memiliki ukuran yang sama. Namun, karena perbedaan lokasi, banyak yang ditawarkan untuk dijual dengan harga yang berbeda sebagai berikut. Untuk biaya operasionalnya, untuk tahun yang dialokasikan untuk proyek ini berjumlah 18.200. Banyak yang tidak terjual akhir tahun adalah sebagai berikut. Instruksinya yaitu pada akhir tahun fiskal, Larsen Realty menginstruksikan Anda untuk mendapatkan laba bersih direalisasikan pada operasi ini hingga saat ini. Untuk jawabannya, yang pertama yaitu menghitung total sales price. Yang pertama kita bedakan dulu grup 1, 2, 3, diisi untuk nomor of lot-nya sesuai dengan data. Untuk sales price per lot yaitu ada 3.000 untuk grup 1, untuk grup 2 yaitu sebesar 4.000, untuk grup 3 yaitu sebesar 2.000. Sehingga untuk total sales price-nya yaitu dari nomor of lot-nya 9 dikali dengan 3.000 sama dengan 27.000. Selanjutnya untuk yang grup 2 yaitu 15 dikali 4.000 yaitu 60.000.
Untuk grup 3 yaitu 19.000 dikali dengan 2.000 yaitu sebesar 38.000. Sehingga untuk total sales price-nya yaitu sebesar 125.000. Untuk total cost-nya sendiri yaitu dari data sebelumnya yang 50.000 ditambah 55.000 ditambah dengan 30.000 sehingga total cost-nya yaitu 85.000. Untuk cost allocate of lots-nya yaitu dari 85.000 dibagi dengan 125.000 sehingga menghasilkan 18.360. Kemudian untuk grup 2 yaitu 85.000 dibagi 60.000 dibagi dengan 125.000 sehingga menghasilkan untuk cost per lotnya yaitu 18.360 dibagi dengan 85.000 yaitu sebesar 2.040. Selanjutnya untuk 40.800 dibagi dengan 85.000 yaitu 2.720. Selanjutnya untuk yang grup 3 yaitu sebesar 25.840 dibagi dengan 85.000 yaitu cost per lotnya ya adalah 1.360. Selanjutnya mencatat untuk mencari net income-nya, pertama kita harus mencari sales dan gross profit-nya dan COGS-nya. Untuk grup 1 yaitu nomor of lot-nya sebesar 4 yaitu dari 9 dikurangi dengan 5 lots yang ada di data sebelumnya. Untuk grup 2 yaitu nomor of lot-nya sebesar 8 dari 15 dikurangi dengan 7 sama dengan data sebelumnya. Kemudian untuk grup 3 yaitu sebesar 17 yaitu dari 19 dikurangi 2. Sehingga untuk cost per lotnya yaitu sebesar 2040. Untuk grup 2 yaitu sebesar 2720. Untuk grup 3 yaitu dari 1360 dari cost per lot data sebelumnya. Sehingga untuk cost of lot sold-nya yaitu dari 2040 dikali dengan 4 untuk grup 1. Selanjutnya untuk grup 2 yaitu 2720 dikali dengan 8. Untuk grup 3 yaitu 1360 dikali dengan 17. Sehingga untuk cost of lot sold atau COGS yaitu sebesar 53.040. Untuk sales-nya masing-masing dari grup 1 yaitu sebesar 12.000, untuk grup 2 yaitu sebesar 32.000, untuk grup 3 yaitu sebesar 34.000. Sehingga untuk sales-nya yaitu sebesar totalnya 78.000. Untuk gross profit-nya yaitu dari 12.000 dikurangi dengan 8.000 yaitu sehingga gross profit grup A-nya sebesar 3.840. Untuk yang grup kedua yaitu 32.000 dikurangi dengan 21.760 yaitu sebesar 10.240. Selanjutnya untuk yang grup 3 34.000 sales dikurangi dengan 23.120 yaitu sebesar 10.880. Sehingga untuk total gross profit-nya yaitu 24.960. Selanjutnya dari instruksi data sebelumnya yaitu mencari laba bersih atau net income sehingga dicatat sales-nya sebesar 78.000 dikurang COGS-nya 53.040 sehingga gross profit-nya yaitu 24.960. Kemudian dikurangi dengan operating expense sebesar 18.200 sehingga untuk net income perusahaan tersebut yaitu sebesar 6.760. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan S914. Jadi di sini Ester ASA itu menggunakan metode laba kotor
untuk mengestimasi persediaan untuk tujuan pelaporan bulanan. Nah, berikut ini adalah data-datanya. Nah, di sini instruksinya yang pertama kita disuruh menghitung taksiran persediaan pada tanggal 31 Mei dengan asumsi laba kotor adalah 25% dari penjualan. Nah, yang B itu menghitung taksiran persediaan pada tanggal 31 Mei dengan asumsi bahwa laba kotor adalah 25% dari harga pokok penjualan. Nah, kemudian di sini kita menghitung dulu yang A itu persediaan pada tanggal dengan asumsi laba kotor. Jadi yang pertama kita menghitung inventaris atau persediaan. Jadi persediaan awalnya itu sebesar 160. Nah, 160 kemudian ada pembelian sebesar 640 dan kemudian ada diskon penjualan sebesar 12.000, kemudian pengiriman barang atau freight in itu sebesar 30. Kemudian di total semua menjadi barang tersedia untuk dijual. Nah, kemudian kita mencari pendapatan penjualan itu sebesar 1 juta. Kemudian ada retur penjualan 70.000, jadi 1 juta dikurang 70.000 jadinya penjualan bersihnya sebesar 930. Nah, untuk mencari laba kotornya ini kan di sini dibilangnya asumsi laba kotor adalah 25% dari penjualan. Nah, jadi yang A ini laba kotor itu 25% dari 930.000. Jadinya 232.500 untuk penjualannya. Nah, kemudian penjualan bersih didapat dari penjualan bersih dari dengan harga jual dikurang dengan laba kotor, yaitu 930 dikurang 232.500. Jadinya 697.500 untuk penjualan bersih pada harga perolehan. Kemudian untuk perkiraan persediaan 31 Mei itu atau persediaan akhir itu didapat 818 dikurang 697.500 jadinya 120.500. Kemudian yang B, kita disuruh untuk menghitung taksiran persediaan pada tanggal 31 Mei dengan asumsi bahwa laba kotor adalah 25% dari harga pokok penjualan. Nah, jadi sebelum kita mencari ke laba kotornya, kita di sini harus mencari laba kotor sebagai presentase penjualan yang harus dihitung. Jadi, didapat dari 25% dibagi 100 ditambah 25%. Jadinya untuk harga pokok penjualannya itu 20% dari penjualan. Untuk laba kotornya 20% dari penjualan. Nah, dimasukin dulu sama kayak tadi persediaan 1 Mei, persediaan awal, terus habis itu ditambah dengan pembelian, dikurang diskon pembelian, ditambah sama pengiriman barang. Jadinya 818.000. Kemudian itu merupakan barang tersedia untuk dijual. Kemudian kita mencari pendapatan penjualan. Pendapatan penjualan itu 1 juta, terus dikurangi sama retur. Jadinya 930 untuk penjualan bersih dengan harga jual. Kemudian untuk mencari laba kotornya itu 20% dari penjualan yang tadi udah kita hitung di atas ini. Jadi 20% dikali 930.000 jadinya 186.000. Kemudian setelah itu penjualan bersih 744 itu didapat dari 930 dikurang 186.000. Kemudian perkiraan persediaan akhirnya itu 74.000 didapat dari 818 dikurang 744. Nah, kemudian di sini ada soal P93. Jadi, Malone Company itu menentukan persediaan akhir sebesar biaya perolehan dari LCNRV pada tanggal 31 Desember 2019. Pada 31 Desember 2020, 2021 seperti yang ditunjukkan di bawah. Jadi instruksi yang pertama itu membuat jurnal yang diperlukan pada tanggal 31 Desember 2020 pada tanggal 31 Desember 2021 dengan asumsi bahwa persediaan perpetual dan metode penyesuaian harga pokok
penjualan dengan LCNRV yang digunakan. Jadi yang pertama kita menggunakan metode cost of goods sold. Jadi pada tanggal 31 Desember 2020 itu jurnalnya harga pokok penjualan pada penyisian untuk pengurangan persediaan menjadi NRV. Nah, dapat 68 itu dari mana? Dari 31 Desember 2020 itu cost-nya dikurang dengan LCNRV, jadinya didapat 68.000. Nah, pada tanggal 31 Desember 2021 itu jurnalnya juga sama, harga pokok penjualan di debit dan kreditnya itu penyisian untuk mengurangi persediaan menjadi NRV sebesar 7.000. Nah, 7.000 ini didapat dari cost dikurang LCNRV, terus habis itu dikurang lagi sama yang di 31 Desember sebesar 68.000. Nah, kemudian untuk metode loss method itu pada tanggal 31 Desember 2020 itu jurnalnya kerugian karena penurunan persediaan menjadi NRV sebesar 68.000 itu sama didapat dari 780 dikurang 712 pada penyisian untuk mengurangi persediaan menjadi NRV sama 68.000 juga. Nah, pada tanggal 31 Desember 2021 itu untuk jurnalnya kerugian karena penurunan persediaan menjadi NRV, untuk kreditnya penyisian untuk mengurangi persediaan menjadi NRV sebesar 7.000. 7.000 didapat dari 905 di data ini dikurang dengan 830. Kemudian dikurang dengan 68 yang atas. Untuk kreditnya penyisian untuk mengurangi persediaan menjadi NRV. Selanjutnya, soal P97. Catatan untuk Departemen Busana toko Disconway dirangkum di bawah ini untuk bulan Januari. Untuk instruksinya yaitu menghitung inventory for this department as of Januari 31 at retail price. Yang B yaitu menghitung ending inventory menggunakan LCNRV. Yang jawaban yang A yaitu menghitung inventory. Yang pertama yaitu beginning inventory, ada harga cost dan harga retail. Untuk beginning inventory-nya sendiri yaitu harga cost-nya sebesar 17.000, untuk harga retailnya sebesar 25.000. Kemudian mencatat purchase sebesar 82.500 yaitu harga cost-nya. Untuk harga retailnya yaitu sebesar 137.000. Break in-nya yaitu dicatat di bagian cost sebesar 7.000. Selanjutnya dikurangi dengan purchase return sebesar 2.300. Untuk di sisi retailnya yaitu sebesar 3.000. Transfer in from Suburba yaitu untuk di sisi cost-nya sebesar 9.200, untuk di sisi retailnya sebesar 13.000. Sehingga untuk total cost WI departemennya yaitu sebesar 113.400, untuk total retailnya yaitu sebesar 172.000, yaitu ditambah dengan net markup-nya yaitu sebesar 8.000, sehingga total untuk di sisi retailnya sebesar 180.000. Kemudian dikurangi dengan net markdown yaitu sebesar 4.000, dikurangi dengan sales sebesar 95.000, sales return-nya sebesar 2.400. Sehingga sales dikurangi dengan sales return-nya yaitu sebesar 92.600. Selanjutnya mencatat inventory loss due sebesar 400 di sisi retail, sehingga untuk hasil ending inventory-nya yaitu dari 180.000 dikurangi dengan 4.000 dikurangi dengan 92.600 dikurangi dengan 400 yaitu menghasilkan 83.000. Untuk mencari cost to
to retail ratio yaitu dari 113.400 dibagi dengan 180.000 yaitu sebesar 63%. Selanjutnya untuk yang jawaban yang B, menghitung ending inventory menggunakan LCNRV, yaitu dari cost to retail rasio yaitu sebesar 63% dari 83.000 yaitu dari ending inventory-nya. Sehingga untuk ending inventory 2I department yaitu sebesar 52.290. Sekian presentasi soal jawaban chapter 9 dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.